kita ketemu lagi. Nah, kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari teman kita. Dia bertanya, apakah lobet bisa dipelihara hanya satu saja di rumah tanpa adanya burung lain? Ya, nanti akan saya jawab dan saya akan jawab sesingkat-singkatnya, simple, padat, dan jelas. Oke? Jika kalian sudah menonton video ini, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Oke? Simak baik-baik. Saya akan menjelaskan apakah lobet bisa dipelihara hanya satu lobet saja di rumah. Kita saksikan. Let's go. Nah guys, langsung saya mulai saja. Pertanyaan, apakah lobet itu bisa dipelihara hanya satu ekor saja di rumah? Nah, jawabannya itu pasti sangat-sangat bisa ya. Karena apa? Lobet itu bisa menyesuaikan tempat tinggalnya ya, tanpa perlu harus beradaptasi dengan lingkungannya yang berlebih-lebih, yang harus kita rawat apa gimana. Karena robot itu sangat-sangat gampang dipelihara di rumah dan sangat-sangat gampang sekali beradaptasi dengan lingkungan atau tempatnya tinggal ya. Nah, sebenarnya lobet itu adalah lobet atau burung yang hidupnya secara berkoloni atau secara bergerombol, berdampingan, jarang hidup secara sendiri-sendiri, karena jika dia hidup sendiri dia pasti akan mencari temannya atau mencari kelompoknya ya. Nah, intinya jika kita hanya ingin memelihara hanya satu lobet saja tanpa ada burung lobet lain ataupun burung sejenisnya di rumah, kita hanya memelihara hanya satu, itu bisa dan sangat-sangat bisa sekali. Dan itu tidak akan menyebabkan burung lobet itu stres ataupun mati secara mendadak, ataupun dia menjadi sakit, atau dia secara panik, bergelabakan atau gimana, itu tidak akan terjadi ya, karena lobet itu gampang menyesuaikan di tempat tinggal kita ya. Nah, yang seharusnya lobet itu kalau hidup di alam liar sana, yang pastinya bukan di alam liar kita ya, di tempatnya aslinya, itu dia akan hidup secara berkoloni dan berdampingan ya. Jarang sekali dia hidup secara sendiri. Tapi kalau yang sudah kita rawat di tempat kita ternakan, kita taruh di kandang soliter ataupun kandang koloni, dia itu bisa menyesuaikan tempat kita dan tidak akan membuat lobet itu stres ya. Nah, kalau ada orang yang ingin memelihara hanya satu ekor di rumah, itu sangat bisa dan tidak terlalu berbahaya bagi kita ya, yang ingin merawatnya. Itu sangat gampang sekali. Yang penting kalian beri asupan pakan yang benar, kalian rawat dengan benar, dan kalian sesuaikan tempat tinggalnya, kandangnya, dan pola makannya, extra foodnya. Itu akan membuat lobet sehat dan tidak akan membuatnya stres ya. Nah, pada dasarnya lobet hidup itu secara berdampingan. Tapi kalau kita ingin membuatnya hanya satu ekor saja, itu sangat bisa. Nah, ini tempat saya taruh di kandang soliter ya, kandang yang sudah saya susun secara berpasangan, semua berpasangan, dan saya tidak punya lobet yang saya taruh secara berkoloni, karena saya tidak punya koloni. Paling koloninya ukuran ini saja, 1 meter kali 50, itu ini lagi kosong dan saya tidak punya. Dan lobet sendiri pun saya tidak adanya pun yang saya taruh disendirikan itu karena lobetnya lagi sakit ya, yang kemarin saya buatkan video itu, yang matanya iritasi. Ini lagi dalam proses dan burung ini sudah menjalani proses selama 1 minggu. Nah, itu saja jawaban dari saya buat teman saya yang kemarin bertanya apakah lobet itu bisa dipelihara satu ekor saja tanpa ada burung lain ataupun burung lobet lain ya. Tapi lebih bagusnya nanti kalau kalian ingin memelihara biar lobet itu tidak stres, kalian kasih jumlahnya lebih dari satu ya. Kalau satu pun itu tidak masalah ya, jangan takut. Dan jangan takut kalau lobet itu stres ataupun mati. Tidak apa-apa, karena lobet itu gampang menyesuaikan dirinya di tempat tinggal kita ya. Mau tempat keramaian, mau tempat sepi, yang penting jangan terlalu ungkep dan terlalu gelap sekali ya. Itu tempatnya di gua. Tapi kalau kita lihat di rumah, mau itu rumahnya ramai, mau itu rumahnya sepi, dan tidak ada burung lain, itu sangat-sangat bisa dan sangat bisa kalian lakukan di rumah ya. Hanya satu saja. Nah, itu saja dari saya. Cukup jawaban saya singkat dan tidak ada yang perlu ditakutkan ataupun panik. Nah, jika kalian ingin nanti konsultasi atau ingin share ke saya tentang masalah lobet ataupun hewan-hewan lain, kalian bisa berkomentar ataupun share langsung
Nanti saya tunggu dan saya jawab sebisanya saya dan semampunya saya, oke? Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Jangan lupa kalau sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Sampai jumpa, dadah!